itu adalah untuk zikir. Lam tabtul salatu wa la yadurru, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya yang diniatkannya itu adalah takbiratul ihram pada tiap kali takbir, maka masuk dengan yang ganjil dan keluar dengan yang genap, nanti masuk kembali dengan yang ganjil, begitulah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tuntas jelas baca sendiri. Mas'alatun as-salatul rubaiyatu, sembahyang yang 4 rakaat itu terdapat 22 kali takbir. Fi kulli rak'atin, pada tiap rakaat khamsun. Qala wa takbiratul ihram wa takbiratul qiyam min at-tasyahhudil awal wa sulasiyah, dan sembahyang yang 3 rakaat itu terdapat 17 kali takbir. Sembahyang 2 rakaat terdapat 11 kali takbir. Wa fi sulasiyati wa rubaiyati arba'u jalasatin, pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat terdapat 4 kali duduk. Jalsah baina sajdatain, duduk antara 2 sujud. Jalsatul istirahat dengan jalsatul tasyahudil awal, dan juga dengan julus tasyahudil akhir. Wa sunnatu ayat tarisha fi thalathati fi thalathil ula wa yatawarraq fil akhirati ila al-masluq wa sahih wal asah annahuma yatarishani fil akhirati. Kita hitung saja lah. Jadi dikatakan sembahyang subuh ada tidak kurang daripada 11 kali takbir. Sembahyang maghrib tidak kurang daripada 17 kali takbir. Sedangkan dengan sembahyang yang 4 rakaat terdapat tidak kurang daripada 22 kali takbir. Coba kita hitung yang secara manual saja. Sembahyang subuh, yang subuh kata beliau ada terdapat tidak kurang daripada 11 kali takbir. Allahu Akbar, takbir yang pertama. Lepas Fatihah surah kita rokok, Allahu Akbar. Sambil Allah tidak dihitung. Sujud, Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar 4. Allahu Akbar. Sujud yang kedua, betul? Allahu Akbar. Bangkit ke rakaat yang kedua, 6 dan 6. Kemudian takbiratul rukuk, takbir untuk sujud, takbir untuk duduk antara 2 sujud, takbir untuk sujud yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud yang kedua. Berarti dalam 2 rakaat sembahyang subuh kita takbir tidak kurang daripada 11 kali. Sementara maghrib ada 17. Maghrib ada 17 dengan tambahannya, ditambah di mana tambahan 17? Jadi disebutkan wal maghrib Aidaka pada sadisata yaqul was-sulasiyatu 17 was-sunnah 11 matikan ibon. Qala was-sulasiyata 17, 17 itu kita hitung seperti tadi juga, kita lebih nyaman, nanti rubai sudah sama hitungannya. Jadi kalau sulasiyah takbiratul ihram, kemudian rukuk, sujud antara 2 sujud, sujud yang kedua, rakaat yang kedua, 6. Kemudian rakaat kedua, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, bangkit ke tasyahud awal. Berarti berapa? 11. Daripada tasyahud awal bangkit ke rakaat yang ketiga, berarti 12. Berikutnya rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua, bangkit daripada sujud yang kedua. Berarti 17. Betul. Qala bismillahirrahmanirrahim. Jalsah dalam sembahyang rubaiyah dan juga dengan sembahyang as-sulasiyah. Ar-rubaiyah, jalsah pada sembahyang yang 3 dan 4 rakaat itu ada 4 kali duduk. Duduk antara 2 sujud, 1. Duduk jalsatul istirahat setelah kita bangkit daripada rakaat yang pertama atau pada masa kita bangkit daripada rakaat yang ketiga. Jadi diperhatikan, orang-orang tua perhatikan. Jadi jangan sampai antum calon imam-imam muda ketahuan kita tidak pernah belajar hukum. Sujud yang pertama, di rakaat pertama masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni, Allahu Akbar. Sujud yang kedua, bangkit daripada sujud kedua, Allah. Ini namanya jalsatul istirahat. Jadi tidak straight daripada sujud langsung berdiri, tidak. Duduk dulu sejenak,
kemudian baru kita bangkit. Ini jalsatul istirahat. Kemudian jalsah yang keduanya duduk antara dua sujud dalam tiap rakaat, 2. Kemudian jalsah yang ketiganya jalsah untuk tasyahud awal setelah 2 rakaat. Jalsah atau duduk yang keempatnya itu adalah pada tasyahud al-akhir. Jadi sembahyang maghrib, sembahyang isya yang 4 rakaat atau zuhur, asar, terdapat ada 4 macam duduk. Permasalahan, jago as-sunnatu ayat tarisyatit talasil ula. Jadi daripada 3 cara duduk tadi itu, kita ada 4 kali duduk dalam sembahyang. Tiap kalinya macam-macam, ada yang 2, ada yang lebih. Jadi yang pertama duduk antara 2 sujud. 1. Duduk yang kedua duduk untuk tasyahud awal. 2. Yang ketiga duduk jalsatul istirahat. Yang 3 ini semuanya iftirash. Coba lihat iftirash. Kalau nak tahu, lihat saja sesuatu. Iftirashnya tidak ada yang sama, bahkan menyalahi ketetapan hukum. Begini, orang tua begini, imam, imam, gitu, imam, imam, mana salah? Betul. Jadi yang betul iftirash itu macam mana? Iftirash anta jelisa, Anda duduk ke atas telapak kaki kiri, watong siba yumnaka, dan kau tegakkan telapak kaki yang kanan. Ini tegak, ini namanya iftirash. Jadi kita sudah belajar password komputer tata betul, komputer tidak boleh di on, tidak boleh dihidupkan. Kalau tak tahu passwordnya, begeng, diantar begeng. Kenapa? Karena passwordnya salah. Macam juga komputernya salah. Nah, jadi kalau duduknya salah bagaimana? Mesti duduk yang seperti ini ada khasiatnya, ada kelebihannya. Kita tidak tahu apakah untuk buah pinggang, apakah untuk tulang. Walhasil terlepas daripada apa khasiatnya, kita buat duduk iftirash secara betul. Di iftirash tawarruk itu dengan mengeluarkan yang kiri ke bagian yang kanan. Kata ulama atau ulama Syafi'i, dilengkungkan jari kaki kiri kita nih supaya semuanya menjurus ke arah kiblat. Jadi jangan sampai salah duduk iftirash kita. Kita kesian orang-orang tua kita dah setua 60, 70, 80 tahun tapi masih belum betul lagi duduk iftirashnya. Jadi duduk iftirash yang semacam ini tadi, 1 rafiq firi antara 2 sujud, yang kedua setelah bangkit daripada sujud yang pertama, sujud yang kedua untuk rakaat yang kedua, yang ketiga duduk untuk tasyahud awal. Antara 2 sujud, jalsatul istirahat, tasyahud awal. Sementara yang terakhir saja itu duduk tawarruk, dan itu pun yang terakhir kalau seandainya bukan untuk orang yang masbuk. Ilal masbuk wasahi fal asru annahu yaftarisha. Kalau kita akan menambah rakaat, maka dengan kita sunnahnya duduk secara tawarruk, secara iftirash. Qala wa yatasawwaru fil maghribi arba'u tasyahudan, dan mungkin berlaku dalam melaksanakan sembahyang maghrib kita duduk 4 kali tasyahud. Bagaimana maghrib? Sebagaimana kita ketahui, tasyahud ada 2 saja, ada tasyahud awal, tasyahud tsani. Tapi bagaimana mungkin dalam pelaksanaan sembahyang maghrib terdapat 4 kali duduk tasyahud? Betul. Bila kalau pada saat dengan kita datang pada saat imam sedang baca tasyahud. Jadi kita datang setelah imam bangkit daripada rukuk. Imam sudah maghrib 3 rakaat, gambaran saya mudah. Imam maghrib 3 rakaat, kita datang bila? Kita datang selepas imam bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua. Fair. Berarti kita akan ikut imam. Imam rakaat kedua duduk tasyahud awal 1 kali tasyahud kita. Rakaat yang ketiga imam kita pun juga ikut duduk, yaitu baru rakaat yang pertama. Kemudian kita masbuk 2 rakaat, kita akan tambah, kita baru dapat 1 rakaat. Sebab rakaat kedua imam kita datang setelah imam bangkit daripada rukuk, maka kita ikut tasyahud awal imam. Imam duduk tasyahud akhir, itu tasyahud kita yang kedua. Kita bangkit masbuk, berarti itu rakaat yang kedua, duduk tasyahud lagi, tambah dengan tasyahud yang akhir. Jadi tasawur mungkin saja berlaku dalam salat maghrib, kita duduk tasyahud sebanyak 4 kali. Gambarannya seperti itu. Qala mas'alatun
Idza qara'a al-imamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faqala al-ma'mum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mithlahu hal huwa muqti'un am musib. Kalau di Mesir biasanya macam ni. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata makmum ista'anna billah. Itu kata ulama membatalkan sembahyang. Sebab itu dianggap kalam ajnabi. Fala, apakah itu betul atau salah? Imam ucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Apakah itu boleh, betul atau salah? Wa hal qala ahadun tabtulu salatu al-jawabu mukhti'un muqtadi'. Maknanya mengatakan sebab tidak pernah warid daripada hadis menambah-nambah bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau seperti dengan ista'anna billah. Ada di bawah situ qala Al-Juzairi, pengarang kitab Al-Fiqh al-Madzhabul Arba'ah, yaqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faqala al-ma'mumu mithlahu muhakkatan aw qala ista'anna billah aw nasta'inu billah batalat salatuhu. Al-Fiqh al-Madzhabul Arba'ah. Allah. Masalatun idza qara'a al-imamu al-fatihata fi salatil jahriyati summa sakata hatta yaqra'ul ma'mum hatta yaqra'al ma'mumu al-fatihata hal yustahabbu law sukutu haqiqiyatan am tustahabbu law qira'atu sirran am tasbih. Qala dhalin amin. Imam jangan langsung baca surah. Imam baca waladhalin, makmum dengan imam dengan malaikat firman Allah mengucapkan amin. Semuanya mengaminkan, pahalanya besar. Innahu idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apabila bersamaan takbir imam, makmum dan para malaikat, maka akan diampunilah dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Permasalahan sekarang, sunat imam melakukan sujud. Jadi sakatatus sholat dikatakan ada 4. Saktah, maksudnya diam dalam sembahyang itu ada pada tempat-tempat. Satu, selepas takbiratul ihram sebelum kita membaca istiftah. Kedua, selepas istiftah dan sebelum kita membaca Fatihah. Yang ketiga, selepas baca Fatihah dengan surah. Berikutnya selepas surah sebelum kita rukuk. Jadi jangan langsung bersambung waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim. Itu juga Ratu tak pernah belajar begitu. Yang pakai waladhalin amin, maka imam akan diam imam tadi itu dalam hitungan waktu yang kira-kira makmum boleh baca Fatihah sampai habis. Ya paling tidak dalam separuhnya lah sukun lah panjang ala qoli'ah. Sebab ada dengan makmum baca Fatihah cepat sekali. Yang paling pelan itu kadang-kadang imam-imam yang hafiz baca Fatihah pelan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayo, tapi akan ketika ya Allah cepatnya. Jadi dia baca macam mana? Jadi kalau pada waktu jahar bacanya perlahan-lahan. Begitu. Alhamdulillah kebijakan Sobbali. Tidak boleh. Ini bukan kereta. Kereta tak apa laju. Dia putarannya laju. Jalan tetap ikut ukurannya. Tapi kalau pada dibaca seperti itu tidak salah. Jadi imam sakit. Pada masa imam syukur tadi itu baca apa? Apakah kita baca surah? Apakah kita bertasbih? Apakah kita berdoa? Atau memang hakikatan kita diam pada saat itu bayaskut? Jadi khilaf yang mu'tabarnya akan kita isi dengan doa, dengan tasbih, dengan zikir, dengan apa saja, tapi jangan berdiam. Am tustahabbu lahu qira'atu sirran aw tasbih wa lidzalika aslun fi syarah aw dzakaru ahadun minal ulama. Apakah ada landasan hukumnya ataupun juga apakah ada di antara daripada ulama yang menyebutkan perkara itu? Jawab, yustahabbu lahu fi hadhil halah, pada saat imam membaca Fatihah sebelum membaca surah, di saat makmum di belakang sedang membaca Fatihah, maka disunatkan dengan imam menyibukkan diri dengan zikir atau doa atau qiraah secara sir, dan qiraah kata Imam Nawawi lebih afdal. Dari al-istihbab
dalam sembahyang tidak ada yang namanya sukun. Makanya tuh kita disunahkan memandangkan takbir. Yang paling teruk tuh imam, kalau imam besar diri dulu. Senang kalau tak like senang, like itu susah. Anak kaku like, astagfirullahaladzim susah. Lagi merah, pusing tengok merah satu, merah dua, pusing. Kalau pengajar besar, ini serai imam besar mana saja lah. Imam itu kan sini biasa sudah sini. Jadi dia maksudnya tahu rendah begini, mentinggikan sedikit. Jadi takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus waladdallin. Amin. Rukuk, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Perasaan tak? Berarti tak khusyuk. Kalau perasaan, berarti tengok imam lah pada itu. Saya tahu dari mana? Anda tahu kerana masbuk. Jadi ada masbuk anda tengok imam. Bukan tengok imam pada waktu sembahyang, tidak. Jadi pada masa kita belum takbir lagi kita tengok imam. Ya Allah. Jadi kalau dia diambil mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Betul kan? Gaya Indonesia seperti itu. Nanti pada waktu salamnya gimana? Jadi salamnya diletak. Kita sudah pada salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Salam itu beriringan dengan gerak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam juga pergerakan Allah. Dia tidak. Kenapa? Karena mic di atas. Jadi kalau dia takbir tak kedengaran. Jadi macam mana? Jadi dia senyap saja. Bangkit daripada tasyahud awal kah atau daripada sujud yang kedua, senyap saja. Dan atas bro. Allahu Akbar. Bila dia takbir, selepas dia berdiri betul, itu sama. Anda lihat ada imam di Kelantan, rasanya gara-gara karena itu Anda bukan dipecat. Lihat takbir macam tu. Jadi takbirnya macam mana? Allah, bukan begitu. Sepertinya Allah Akbar, tidak. Ini sudah sampai ke bawah. Allah Akbar. Takbiratul intiqal, artinya pergerakan kita daripada awal gerak sampai ke penghujung itu disertakan dengan ucapan takbir. Jadi tidak ada masa nganggur. Yang namanya sukut itu tidak ada. Semuanya terisi dengan zikir. Nah, jadi pada itu entah ada yang menanyakan atau macam mana, langsung jawab secara straight. Mungkin memang tadi tutup karena akhirnya habis pengajian di Pasir Mas diberhentikan setelah 2 kali pengajian. Kenapa? Sebab yang menjawabnya Masya Allah Tabarakallah terkena imam langsung. Macam mana? Imam itu tak menjawab. Berat kita untuk kesempurnaan sembahyang makmum di belakang bergantung dengan sembahyang kita. Jadi kita kena tahu hukum agama. Qala, jadi kesimpulannya sibukkan diri dengan zikir dan istinbat karena tidak ada yang namanya sukun di dalam sembahyang. Qala fa in qila kaifa yusama sukutan wa qira'atun aw dzikir. Jadi kalau seandainya ada yang menanyakan bagaimana dikatakan sukun sedangkan sana ada bacaan. Jadi kata beliau, annahu la yubtana kama bisaktati pada takbiratul ihram. Jadi sakta takbiratul ihram itu juga disebut sakta. Jadi yang walaupun saktanya tak lama mana sebab akan bersambung dengan doa istiftah setelahnya. Wa qad sabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala qultu ya Rasulullah iskatuka bainat takbiri wal qira'ah madza taqulu bihi. Baginda senyap antara takbir dengan qiraah, bahasanya pada masa baginda diam antara takbiratul ihram dengan membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Sayyidina Abu Hurairah tanyakan masa baginda berdiam tu, baginda baca apa?
Nah, jadi bahasanya bahasa berdiam, tapi ada bacaan, tidak ada masalah. Jadi makna daripada iskandar itu karena kita tidak membacanya secara jahar atau secara nyaring. Qala bismillahirrahmanirrahim. Sudah pembahasannya juga seperti itu. Masalah don. Hal tahilu lahu qira'atu bisyawati fi sholati wa taqul bihi. Apakah boleh kita membaca kira-kira yang syadzah? Dan apakah batas sembahyang kita tidak halal membaca dengan qiraat yang suzus? Kita boleh membaca dengan qiraat sab'ah atau dengan qiraat 10, 14 yang mutawatirah. Sementara dengan qiraat dengan bacaan-bacaan yang syadz itu tidak boleh, baik di dalam sembahyang ataupun juga di luarnya. Fa in qara'a biha fi sholati wa ghayyaratil ma'na batala sholatu ikana 'aliman 'amida. Penting masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidaklah tidak disebut siapa-siapa. Kita ada bacanya sini. Nah, jadi sudah ingat yang tadi itu. Qala idza lahana fil Qur'an 'amdan. Apabila seseorang itu tersalah dalam membaca ayat, baik secara sengaja ataupun juga tidak. Lahan, salah huruf, salah harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillahir, bukan hur. Itu terompah baris, itu namanya lahan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini makmum juga yang paling jelasnya imam baca asik. Imam tak pasti apakah kata imam itu anak bingung sejak beberapa tahun jadi imam di kampung ini masih belum pasti apakah ayat yang terakhir bunyinya tis'in atau sabi'in. Jadi orang pun beli apa saja ada di sini dengan sabi, tapi ketika imam anak ambil ambilnya lebih banyak lah antara sabi dengan tis'in itu sabi 70, tis'in itu 90, anak ambil yang 90. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka tis'in. Bingung ketimbang tis'in kah sabi'in kah? Anak ambil yang hak banyak, ikhtiyapan. Dua-duanya salah. Jadi ada saat imam baca begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama imam baca takbir ada sebagian. Ya bukan kita merendahkan martabat, tapi kalau memang baca tidak betul jangan disuruh jadi imam. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama makmumnya angin. Ya bukan angin, amin. Siapa bilang angin di situ? Nah, coba lihat bahasanya. Bagaimana hukumnya? Membaca baris Al-Quran secara salah, secara amdan tanpa udzur hukumnya haram atau makruh? Kata Imam Nawawi haram, nusta'in. Tapi kalau sampai merubah makna itu boleh membawa kepada riddah, akan menjadi murtad, kufur. Seperti iyaki, tak boleh iyaka kalau terbaca, atau iyyaka na'budu wa iya beda dengan yaitu engkau lah. Tapi kalau cahayalah yang kami sembah dan kepada cahayalah kami minta tolong. Terubah mana itu kufur. Hati-hati. Makanya orang-orang tua kita dulu pada mereka belajar secara talaqi, baca Fatihah. Kalau rasa-rasa tidak betul jangan jadi imam. Itulah hana fil qiraat fil Qur'ani amdan. Fil Qur'an bukan fil qiraat, bukan Fatihah, Quran secara amnya. Bila udrin hal huwa haram atau makruh? Qala ajab huwa haram. Masalatun. Kita berhenti masalah yang ke